Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2024. Saya Mujiri Fai, STMT, staf pengajar program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Dalam penjelasan kali ini akan ada dua sesi penjelasan. Yang pertama adalah penjelasan mata kuliah, meliputi deskripsi mata kuliah, kemudian kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, lalu ada metode pembelajaran, interaksi dosen dengan mahasiswa, dan yang terakhir adalah sistem penilaian. Lalu sesi yang kedua berupa rekaman video pembelajaran, di mana nanti isinya video kegiatan perkuliahan atau pengajaran. Saya sampaikan nanti mata kuliah yang akan saya jadikan video pembelajaran yaitu mata kuliah ekonomi teknik. Nomor 1 kita masuk deskripsi mata kuliah. Seperti yang saya tadi jelaskan, mata kuliah ekonomi teknik ini yaitu mengajarkan konsep dasar ekonomi teknik yang mana memadukan ilmu ekonomi dan ilmu teknik dalam rangka menganalisis kelayakan berdasarkan ukuran manfaat dan biaya dari suatu rencana proyek maupun investasi. Mata kuliah ini bersifat wajib, diberikan pada semester 5 dan memiliki bobot 2 SKS. Kemudian yang kedua, kemampuan yang diharapkan yaitu meliputi capaian pembelajaran lulusan atau PPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPL Ekonomi Teknik sesuai dengan buku kurikulum program studi yang telah ditetapkan ada dua, yaitu CPL 7, Project Management and Finance. Ini menerapkan prinsip kepemimpinan dan manajemen untuk merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas di dalam batasan. Kemudian ada juga CPL 9, Ethics, Environment, Sustainability, and Society. Ini mengambil komitmen profesional dan tanggung jawab etis pekerjaan dengan memahami impact dari solusi-solusi rekayasa dalam konteks global, ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Kemudian selain CPL ada juga CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK mata kuliah ekonomi teknik ada 3. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep ekonomi teknik mencakup nilai waktu terhadap uang atau time value of money, kemudian ekuivalensi, bunga majemuk, dan rumus-rumus matematika finansial. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan beberapa metode pengembalian, meliputi pembayaran maupun penerimaan, menentukan biaya modal dan biaya tahunan. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan konsep ekonomi teknik untuk menganalisis pengambilan keputusan terhadap kelayakan proyek atau investasi dari beberapa alternatif usulan yang itu merupakan kemampuan yang diharapkan CPL dan CPM. Kemudian yang ketiga, materi pembelajaran. Ada 2 pokok besar atau topik besar yang akan diajarkan pada mata kuliah ekonomi teknik ini, di mana topik besar yang pertama adalah nilai waktu dari uang atau time value of money. Jadi di dalam time value of money ini ada beberapa subtopik yang akan di breakdown dalam beberapa pertemuan, meliputi present value, future value, bunga tunggal dan majemuk, pembayaran seragam dan deret, laju pengembalian, dan arus kas. Nah, materi-materi ini akan disampaikan pada pekan 1 sampai pekan ke-7. Kemudian
Topik besar yang kedua adalah analisis kelayakan ekonomi atau feasibility economic analysis. Meliputi penjelasan terkait biaya dan manfaat, kemudian net present value atau NPV, kemudian ada benefit cost ratio atau BCR, internal rate of return atau IRR, payback period, serta break even. Submateri ini akan dijelaskan dari mulai pekan ke-9 atau setelah UTS sampai dengan pekan ke-15. Adapun referensi yang saya gunakan dalam menjelaskan materi-materi tersebut mengambil dari beberapa buku. Yang pertama ada Ferianto Raharjo dalam bukunya Ekonomi Teknik Analisis Pengambilan Keputusan tahun 2007. Kemudian ada juga Robert C. Kodohati dalam bukunya Analisis Ekonomi Teknik tahun 95. Kemudian ada Giatman dalam bukunya Ekonomi Teknik tahun 2007. Lalu ada juga Paul de Gramo, Paul de Garmo dalam bukunya Engineering Economy tahun 99. Kemudian ada Eugene L. Grant dalam bukunya Principles of Engineering Economy tahun 1990. Itu merupakan referensi yang saya pakai dalam menjelaskan materi ekonomi teknik. Kemudian yang keempat, mengenai sistem atau mode pembelajaran, ada dua sistem atau mode pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama, sinkronus. Saya melakukan mode pembelajaran sinkronus melalui tatap muka, baik luring di kelas ataupun daring melalui platform Zoom meeting. Jadi tatap muka terhadap mahasiswa bisa dilakukan dengan dua cara, luring dan daring. Kemudian selain secara sinkronus, kelas ekonomi teknik yang saya ambil juga menggunakan mode pembelajaran asinkronus. Jadi ada WA group kelas ekonomi teknik yang saya ampu, kemudian ada Google Classroom, di mana dalam WA group dan Google Classroom saya membagikan materi ataupun diskusi bisa melalui platform tersebut. Dan juga saya menggunakan Open Courseware dari UNS, mana di OCW tersebut saya mengupload materi sekaligus jika ada kuis atau tugas, saya mengupload melalui OCW untuk menjadi asesmen mahasiswa. Kemudian yang nomor 5, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ada 3 komponen. Yang pertama adalah pembelajaran kooperatif, lalu ada diskusi dan tanya jawab. Dua komponen ini nanti akan bermuara kepada penilaian yang sifatnya aktivitas partisipatif atau case method. Kemudian pembelajaran berbasis project. Biasanya ini bentuknya seperti tugas, di mana tugas nanti akan dikerjakan dalam bentuk kelompok. Jadi satu kelas akan dibentuk beberapa kelompok kecil, diminta untuk menyelesaikan tugas, dan ini sifatnya bisa di luar jam perkuliahan. Nah, nanti diminta pada akhir perkuliahan atau akhir semester mahasiswa menyampaikan laporan tugasnya dan mempresentasikan di depan kelas. Kemudian ini bentuk interaksi dari dosen pengamu terhadap mahasiswa melalui WA Group. Kemudian ada juga Google Classroom. Di situ saya juga mengupload materi, kemudian melakukan diskusi tanya jawab jika ada yang belum paham atau ada beberapa tugas yang saya infokan melalui platform tersebut, selain OCW untuk asesmennya. Kemudian yang ketujuh adalah sistem penilaian. Seperti yang saya singgung di depan, bahwa penilaian ada 4 komponen. Yang pertama, aktivitas partisipatif atau case method, berasal dari pembelajaran kooperatif dan diskusi tanya jawab. Ini memiliki bobot 30%. Kemudian base project atau pembelajaran berbasis proyek tadi, bentuknya kelompok yang dikerjakan
bisa di luar jam kuliah, kemudian ada laporan progres, dan yang terakhir adalah mempresentasikan di depan kelas. Ini memiliki bobot 30%. Nah, di mata kuliah ini saya juga tetap melakukan ujian tertulis dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir, di mana bobot masing-masing ujian tulis ini adalah 20% untuk UTS dan 20% untuk UAS. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah yang saya ampu. Berikutnya akan saya berikan video pembelajaran atau perkuliahan mata kuliah ekonomi teknik. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi berjumpa kembali adik-adik mahasiswa. Di pagi hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah ekonomi teknik, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai topik yaitu net present value. Oke, izin saya share screen. Sudah nampak adik-adik? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas dan belajar mengenai net present value. Nah, dalam pembangunan infrastruktur atau proyek-proyek ini, kalau kaitannya dengan mata kuliah kita, kira-kira nanti konsekuensinya apa? Kaitannya dengan ekonomi atau finansial ya. Mas Andika, Duta? Kita harus bisa eh, mengerjakan suatu proyek tersebut dengan biaya yang sudah direncanakan, Pak. Oke, ada keywordnya tadi ya. Mengerjakan dengan yang namanya biaya atau anggaran. Sehingga perlu dilakukan beberapa pertimbangan karena mengeluarkan biaya nantinya, sehingga perlu dipikirkan kan sampai biaya yang kita keluarkan itu apa namanya mubazir, nggak fungsi atau nggak ada guna. Sehingga nanti muncul beberapa pertanyaan. Nah, ini pertanyaan yang muncul ada dua, memberikan manfaat ekonomis atau tidak, dan yang kedua, ini yang dipilih ini apakah yang terbaik. Ingat, dalam menganalisa suatu proyek, biasanya minimal ada tiga aspek ini yang harus dipenuhi jika ingin dikatakan proyek tersebut layak. Nah, karena kita membahas mengenai mata kuliah ekonomi teknik, sehingga yang akan kita bahas adalah aspek finansial ekonomi. Nah, apa itu aspek finansial atau ekonomi? Nah, jadi sebelumnya sudah saya jelaskan ya mengenai komponen biaya dan manfaat. Ada biaya dan manfaat yang bisa dihitung. Biasanya yang digunakan adalah manfaat yang bisa dihitung. Manfaat yang bisa dihitung adalah manfaat yang bisa dinilai dengan uang. Masih ingat ya, tangible benefit. Kan ada juga yang manfaat yang tidak bisa dihitung dengan uang. Namanya intangible benefit. Dengan analisis evaluasi, karena dengan analisis evaluasi ini kita bisa menentukan, oh benar, ternyata proyek tersebut bisa eh, menjanjikan suatu keuntungan atau manfaat. Kemudian analisis pemilihan alternatif bisa menjawab, oh ternyata setelah dianalisis ini merupakan pilihan yang terbaik. Nah, ada berapa macam metode, ada 6 ya di sini. Tapi di pertemuan kali ini kita akan membahas satu metode dulu, yaitu net present value. Nah, apa sih net present value? Nah, jadi prinsipnya net present value itu adalah semua biaya yang dipresentkan sampai saat ini. Nah, jadi ditarik ke tahun nol. Nah, nanti ada cash flow-nya ya, cash flow-nya.
Prinsipnya seperti ini net present. Nah, analisisnya adalah nanti menentukan layak atau tidaknya investasi. Kemudian membandingkan beberapa alternatif. Dan yang ketiga, menentukan nilai sekarang dari penerimaan ataupun pengeluaran. Jadi seluruh penerimaan atau pengeluaran itu ditarik ke tahun sekarang. Jadi kan telah mempelajari TVM ya, time value of money. Jadi tahu nilai future-nya berapa, kemudian kalau dijadikan sekarang itu berapa, present value-nya berapa. Nah ini arus kasnya. Jadi arus kasnya seperti ini ya. Ini ada jangka waktu, kemudian intinya net present value itu ditarik ke ditarik ke awal semua. Nah, semua pendapatan atau semua penerimaan dan semua pengeluaran ditarik ke tahun ke nol. Yang ke atas itu pendapatan, yang ke bawah adalah pengeluaran. Nah, itu ditarik ke tahun ke nol semua. Itu namanya net present value. Nanti dihitung selisihnya, PWB dikurangi PWC. Nah, itu berapa? Memperhatikan konsep ekuivalensi uang. Nah, cash flow adalah tadi sudah saya jelaskan, cash flow adalah gambaran penerimaan cash out, cash in atau benefit dan cash out-nya atau cost. Nah, NPV nanti diperoleh dari selisih PWB dikurangi PWC. Nah, ini lanjutan cash flow-nya nanti disimbolkan kalau cash in atau pendapatan disimbolkan B, kemudian kalau cash out atau cost atau biaya disimbolkan C. Nanti net cash flow ini adalah B dikurangi C sampai ke N. Nilainya N itu tergantung umur proyeknya berapa. I atau modal itu dinilai negatif karena dia dianggap pengeluaran ya. Investasi itu kan kita mengeluarkan, berarti nilainya negatif. Sehingga rumus umum NPV seperti ini. Nah, kriterianya itu sangat mudah sekali. NPV itu kalau nilainya lebih dari nol, berarti bisa dianggap feasible atau layak. Tapi kalau kurang dari nol, nanti bisa dikatakan tidak layak. Kalau sama dengan nol gimana, Pak? Nah, kalau sama dengan nol itu bisa menjadi pertimbangan. Bisa saja diambil atau bisa saja tidak. Nah, paling gampang kita apa dengan contoh ya. Karena kalau ada seperti ini, kita cari NPV-nya, nanti dibandingkan. Dibandingkan siapa yang NPV-nya layak. Kalau sama-sama layak, nilainya dicari yang paling besar. Misalkan NPVA lebih besar dari NPVB, ya, berarti yang dipilih adalah NPV. Tapi kalau NPVA plus atau lebih dari nol, NPVB kurang dari nol, ya tentu saja A langsung menjadi pilihan karena dia yang layak. Ini saya jelaskan ke ilustrasi. Jadi kita harus memilih kan. Jawabannya ya kita bisa ngecek satu-satu. Kalau pembangunan bertahap, gimana? Nah, kita cari NPV-nya. Pembangunan bertahap, 25 tahun pertama kita mengeluarkan 300 miliar. Kemudian 25 tahun kedua lagi, berarti setelah tahun ke-25, tahun ke-26 berarti kita mengeluarkan 300 miliar. 25 tahun lagi dari sekarang. Nah, itu kan kita harus menilai berapa sih 350 miliar itu di saat ini. Ternyata dengan menggunakan tabel bunga, jadi ingat ya masih tabel bunga ini, berarti mencari P apabila diketahui future. Bunganya 6%, jangka waktunya 25 tahun. Ini nilainya adalah 81,6 miliar. Jadi 350 miliar 25 tahun yang akan datang itu kalau dinilai uangkan saat ini hanya 81. Sehingga total pengeluaran yang kita bayarkan itu sebenarnya hanya 381,6 miliar. Bandingkan dengan kalau langsung 400 miliar kan, lebih besar yang ini kan. Nah, berarti kalau ini kan biayanya paling murah kan ya, kalau dilihat. Berarti kita bisa menentukan pembangunan bertahap itu lebih murah dibandingkan pembangunan langsung. Sehingga kita bisa memilih alternatif yang pertama. Nah, ini juga ada eh, pertimbangan dua alternatif. Dari dua proyek ini, siapakah yang paling menguntungkan? Ya, kita harus menghitungnya. Nah, jawabannya seperti ini. Kita nyatakan NPV kalau layak adalah NPV yang lebih dari nol. Kita analisis satu persatu.
Tapi kalau semuanya lebih dari nol ya kita pilih yang proyek A, NPV lebih dari nol, itu dikatakan layak. Kita hitung modalnya 50 miliar itu nilainya negatif, kemudian salvage value itu nilainya di 20 tahun yang akan datang, kita present kan, berarti mencari present jika diketahui future, kemudian ditambah annual, 8 kurangi 2. 8 penerimaan, 2 adalah operasional. Mencari present jika diketahui annual. Bunganya 10, jangka waktunya 20. Nah, ini kalau di cash flow-nya seperti ini ya. Ditarik ke sini semua. Nah, ditarik ke sini semua pokoknya. Nah, ternyata setelah dihitung adalah nilainya 4 miliar. Lebih dari nol, berarti dikatakan layak. Apakah A ini sudah jadi pilihan? Belum tentu, kita harus ngitung yang B dulu. Nah, ternyata yang B dengan rumus yang sama, dia juga hasilnya layak juga, lebih dari nol. Dan nilainya lebih besar ternyata, 5,5 miliar. Nah, dengan nilai yang seperti ini, berarti kita bisa menentukan yang dipilih yang mana berarti kalau seperti ini? Yang proyek A atau proyek B? Nah, Saya tadi pilih yang proyek B, Pak. kenapa Mas Triokto? B. Karena dalam NPV itu kan keuntungan bersih pada waktu sekarang, Pak. Jadi saya Mm-mm. memilih yang nilai yang paling besar, Pak. Oke, kita lihat ya di sini ya. Coba. Tapi kan syaratnya seperti ini ya. Nah, NPV, kriteria kelayakan. NPV itu dikatakan layak jika lebih dari nol. Kalau dikatakan tidak layak atau not feasible, itu yang kurang dari nol. Berarti poin yang kita ambil adalah semakin besar nilai NPV, berarti itu semakin layak kan? Berarti NPV dikatakan layak itu nilainya lebih dari nol. Berarti kalau nilainya sama-sama lebih dari nol, berarti milihlah NPV yang paling besar. Ya, gitu ya. Besar. Nah, kalau dari soal ini tadi kan keuntungan yang paling besar adalah di proyek B kan. Nilai NPV-nya adalah 5,5 dibandingkan NPV proyek A adalah hanya 4 miliar. Sehingga bisa kita tentukan pemilihan alternatif proyek jatuh pada proyek B, di mana nilai NPV-nya itu lebih besar dari NPV proyek A. Nah, materi ini em, saya ambil dari beberapa referensi, salah satunya dari buku Ekonomi Teknik, penulisnya adalah Pak Giatman. Oke, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan kah? Saya izin bertanya, Pak. Boleh, boleh, Mas Triokto. Bagaimana cara mempertimbangkan dan menganalisis atau keuntungan plus minus menggunakan NPV dalam proyek tersebut, Pak? Oke, baik, Mas Triokto. Pertanyaannya bagus ya. Plus minus menggunakan NPV. Keuntungan dan kelebihannya, NPV itu cenderung lebih itu ya, lebih simple ya. Dia lebih simpel. Intinya dia mempresentkan nilai selama atau sepanjang arus kas dari nilai atau tahun ke nol sampai berjalannya project atau masa war project itu ditarik ke nilai sekarang. Jadi apapun nilainya, baik itu pendapatan maupun pengeluaran, itu ditarik ke nilai sekarang. Nah, itu dibandingkan. Setelah itu baru dikurangi pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, lah nilainya berapa sih? Nah, itulah yang dinamakan NPV. Besar atau kecil, lebih dari nol atau kurang dari nol. Nah, syaratnya layak adalah NPV-nya lebih dari nol. Ini lebih simpel NPV. Nah, tapi kalau di NPV dia juga apa bukan minus ya. Dia harus dikombin untuk proyek-proyek yang besar. Jangan hanya menggunakan satu metode saja. Kalau saran saya, kalau proyeknya itu besar, gunakanlah minimal dua. Atau kalau kepingin amannya tiga. Sehingga kita bisa apa ya mempertimbangkan secara matang. Gitu, Mas Triokto, bisa dipahami? Baik, Bapak. Terima kasih sudah mulai bisa memahami. Oke, baik. Ada lagi, adik, teman-teman mahasiswa?
Saya izin bertanya, Pak. Boleh, Mas. Pertanyaannya, apakah suatu inflasi atau ketidakstabilan keuangan suatu negara dapat mempengaruhi dari nilai NPV tersebut, Pak? Nah, oke. Baik. Nah, ini bagus juga ini pertanyaannya. Jadi seorang estimator di proyek, di perusahaan, itu harus mampu melihat kondisi masa depan. Bukan meramal ya, tapi bisa memprediksi. Mempengaruhi, sehingga kita harus memprediksi di awal, sense of engineering dan ekonomi kita harus kita asah. Atau kalau memang proyek tersebut memungkinkan melakukan perubahan di tengah-tengah jalannya operasi dan pemeliharaan, itu lebih gampang lagi menyesuaikan kondisi saat itu. Ternyata terjadi inflasi dan eskalasi harga, ya udah, nanti menyesuaikan saja, itu lebih gampang. Seperti itu, Mas Duta. Bisa dipahami ya? Ji, baik, Pak. Bisa dipahami, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Boleh. Tadi dalam penggunaan NPV dan IRR itu, Pak, itu jika dihadapkan dengan pemilihan dua metode tersebut, itu lebih efektif penggunaan metode yang mana? Dan juga di dalam proyek itu, eh, kalau dalam menganalisis keuntungannya itu lebih bagus pakai yang mana, Pak? Nah, kalau pertanyaannya, pertanyaan bagus ya ini ya. Kalau efektif yang mana itu agak susah ya, karena dari beberapa metode itu memang ada kelebihannya dan ada eh, namanya, saya tidak menyebut kekurangan ya, saya ada kelebihannya masing-masing. Makanya di proyek itu seringnya menggunakan lebih dari dua metode, karena yaitu untuk memastikan kalau ini dia menang di sisi ininya, misalkan IRR dia bandingkan bunganya yang berlaku itu lebih detail, kemudian kalau net present value dia realistis menghitung ke tahun sekarang, kalau BCR membandingkan besarnya manfaat yang kita dapatkan dengan biayanya. Nah, sehingga kalau lebih efektif yang mana itu ya agak susah, agak susah. Saya belum belum apa namanya, eh, belum bisa mengatakan efektif yang mana. Tapi kalau saran saya, menggunakannya itu jangan hanya satu, minimal itu dua atau bagusnya tiga. Jadi lebih safety kita menggunakan eh, lebih banyak metode. Jadi saya lihatnya keunggulan dari masing-masing metode. Sehingga kalau disuruh milih, susah juga itu milih. Mendingan kita combine beberapa metode tadi sehingga kita save dalam aspek kelayakan ekonomi maupun finansial. Gitu, Mas Ardia, Ardi, Mas. Iya, Pak. Bisa dipahami? Terima kasih, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Ada lagi, adik-adik? Oke, sudah. Bisa dipahami ya, berarti? Oke, ini berarti nanti materinya bisa adik-adik pelajari kembali. Kemudian kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke saya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih atas atensi dan kehadiran adik-adik. Sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, semoga diberikan kesehatan agar kita bisa bertemu di lain. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.